Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you getting on today? Pada video kali ini kita akan membahas soal paket 1 LKS Wasda yang sudah kalian kerjakan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, let's get started from number 1. Teks tersebut adalah sebuah teks yang mendeskripsikan tentang dino. Dino adalah hewan peliharaannya si penulis. Yang nomor 1 ditanyakan adalah the writer writes the text to. Penulis menulis teks tersebut untuk apa? Karena memang isinya adalah menceritakan dino, maka jawaban yang tepat adalah describes the writer pets dino. Lalu yang nomor 2, what does dino look like? Look like berarti nampak seperti. Jadi yang ditanyakan adalah nampak seperti apa dino. Ya, kalian bisa cari di teksnya. Physical appearance-nya dino ada di baris keempat. He is very small and has soft fur. Jawaban yang tepat adalah A. Tiny dan small itu sama, artinya adalah kecil dan memiliki bulu yang lembut. Nomor 3, from the text we can conclude that, kita bisa menyimpulkan bahwa dino sangat kecil dan memiliki bulu yang halus. Hampir sama dengan jawaban nomor 2 ya. Lanjut, kita memiliki teks recount. Ini menceritakan tentang pengalamannya penulis mendapat bulian ketika dia itu bersekolah. Ya, jadi menceritakan bagaimana hidupnya dia selama dibully, bagaimana dia menghentikan bulian itu diceritakan di teks tersebut. Yang nomor 4, how is the text useful? Bagaimana teks itu berguna bagi pembacanya? Jawabannya adalah readers learn the bad effect of bullying. Ya, di sini kita bisa tahu bagaimana bully itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Jika kalian menjawab B, how to fight a bully, kurang tepat ya. Karena di sini tidak menerangkan bagaimana kita memerangi atau mencegah yang namanya bullying. Di teksnya hanya diceritakan pengalamannya penulis selama ada pembulian, lalu hidupnya bagaimana, kesehariannya bagaimana. Jawaban yang paling tepat adalah D. Lalu yang nomor 5, I screamed and I shouted at him. Aku berteriak kepadanya. Yang ditanyakan adalah di mana kejadian itu terjadi. Jawabannya adalah school canteen. Kita bisa tahu di paragraf terakhir, di paragraf 1, 2, 3, 4 ada kata-kata everyone stop eating. Eating ya, makan. Dan dijelaskan juga ada kata-kata lunch time. Di saat makan siang, semua orang berhenti makan, berarti bisa disimpulkan bahwa terjadinya di kantin sekolah. Nomor 6, why did the writer decide to tell the head teacher? Mengapa penulis memutuskan untuk lapor kepada kepala sekolah? Tentu saja karena dia sudah frustasi, sudah sangat stres sekali, tidak tahu apa lagi yang akan dilakukan, makanya dia lapor kepada kepala sekolah. Ya, di sini kita menemukan sebuah notice. Protective clothing required in this area. Pakaian perlindungan dibutuhkan di area ini. Yang ditanyakan di nomor 7 adalah di mana kita bisa menemukan di rumah sakit. Nomor 8, setelah membaca notis, pengunjung seharusnya bla 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 menggunakan pakaian perlindungan. Nah, kata kerja yang tepat untuk melengkapi adalah kata memakai. Mana bahasa Inggrisnya memakai? Yaitu wear, memakai atau mengenakan.
Lalu nomor 9 kita temukan sebuah greeting card, kartu ucapan yang dikirimkan kepada ibu karena ini dalam rangka hari spesial Happy Mother's Day. Yang nomor 9 ditanyakan adalah kartu ini kemungkinan dikirimkan ke siapa? Tentu saja kepada ibunya penulis. Mana ibunya penulis? Iya, betul sekali yang C. Dan nomor 10, your arms are more comforting. Nah, di sini yang ditanyakan adalah closest in meaning. Sinonim dari comforting itu adalah membuat seseorang merasa titik-titik. Jawaban yang tepat adalah relax. Kita menemukan sebuah text procedure tentang how to make fresh banana. Bagaimana cara membuat banana. Kita jangan terpaku untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Kita langsung memahami pertanyaannya. Yang nomor 11 ditanyakan adalah what tool do we need to fry the banana? Peralatan apa yang dipakai untuk menggoreng pisang? Tentu saja wajan. Bahasa Inggrisnya wajan adalah, ya betul sekali, wok. Nomor 12, turn on the stove and heat the oil in a wok. What does turn on mean? Makna dari turn on, makna dari menyalakan. Apa ya makna menyalakan? Ya, tentu saja untuk membuat sesuatu mulai bekerja atau mulai beroperasi. 13, who will benefit the most from reading the text? Ini ditanyakan siapa yang paling mendapat manfaat ketika membaca sebuah procedure seperti ini. Jawabannya adalah snack lover. Bagi orang yang suka ngemil, mereka jadi punya ide, oh ini ada resep seperti ini, dicoba seperti itu. Lalu yang nomor 14, 15, 16 di sini ada teks naratif. Teks naratif adalah sebuah dongeng yang berbahasa Inggris. Nah, Ustazah sarankan ketika kalian menemui soal naratif itu benar-benar kalian itu memahami ceritanya, jalan ceritanya, bagaimana tokoh-tokohnya. Karena memang yang ditanyakan adalah pertama, bisa jadi karakteristiknya, bisa jadi jalan ceritanya, atau bahkan ada soal yang menanyakan tentang moral value-nya. Ustazah ceritakan sedikit ya. Jadi dongeng ini menceritakan tentang Tambelina. Tambelina ini dia itu berkelana. Lalu dia itu she was lost. Dia itu tersesat dan menghampiri sebuah rumah kecil. Ternyata itu adalah rumahnya si tikus. Nah, di sana dia disambut, terus ada temannya tikus datang, makan malam, ngobrol. Nah, akhirnya diajaklah Tambelina ke tempatnya si teman tikus tadi. Di perjalanan, mereka itu bertemu seekor burung walet yang sedang terluka, tergeletak di tanah. Si temannya Maus tadi itu malah menendang dengan kasar. Tambelina kaget. Kenapa si tikus bisa melakukan hal yang kasar seperti itu terhadap hewan yang tidak berdaya? Lalu si Tambelina itu tanpa pengetahuan tikus, dia itu kabur dan menolong si burung walet. Burung walet merasa memiliki hutang budi dan ingin membalas kebaikannya dengan cara membawa Tambelina ke Kingdom of the Flowers, kerajaan bunga ya. Di sana banyak sekali bunga dan Tambelina dibawa ke sana. Akhirnya Tambelina memiliki tempat untuk tinggal. Tambelina itu peri yang sangat kecil itu loh. Jika kalian sering menonton kartun di televisi, ada dongeng bernama Tambelina. Yang ditanyakan nomor 14 adalah karakteristik yang sesuai mendeskripsikan Tambelina. Tentu saja Tambelina itu naif. Naif berarti lugu. Dia itu lugu, mau membantu si burung walet yang tergeletak tadi, tidak seperti tikus yang malah menendang dengan kasar. 15. Apa yang dilakukan Tambelina ketika dia melihat swallow yang sedang terluka? Tadi dijelaskan di teksnya bahwa dia itu membantu. Kalimat yang berarti membantu adalah yang A. She aided the swallow. Nomor 16. Sebelum dia pergi berkelana sendirian, Tambelina sebelum Tambelina itu berkelana, harusnya dia itu sudah prepared a solid plan. Dia sudah merencanakan rencana yang benar-benar matang sehingga dia tidak akan tersesat.
Selanjutnya di sini kita menemukan sebuah text report yang membahas tentang banjir. Saya sarankan jika kalian menemukan text report, tidak perlu bersusah payah untuk membaca semua teksnya full. Kita memahami pertanyaannya dulu, lalu di scanning kita cari di teksnya. Nomor 17 ditanyakan, what is a flash flood? Apa itu flash flood? Coba kalian cari. Kita bisa menemukannya di paragraf terakhir, paragraf 3, dan juga di baris terakhir. A flood that arises and falls rapidly with little or no warning is called a flash flood. Sebuah banjir yang muncul secara cepat dengan sedikit atau tidak ada peringatan sama sekali, itu dinamakan flash flood. Kita saran menjadi jawaban. Jawaban yang benar adalah C. A flood that happens quickly without warning. Sebuah banjir yang terjadi secara cepat tanpa adanya peringatan. Sama kan tadi apa yang tertulis di teks dan yang ada di opsi jawaban. Hanya diubah saja style kalimatnya. 18. The text will be most beneficial for. Lebih bermanfaat, akan lebih sangat bermanfaat bagi siapa? Tentu saja kepada mahasiswa hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air. 19. Jika kamu membaca lebih lanjut di paragraf terakhir, the next part will likely be about. Bagian selanjutnya akan tentang apa? Jadi apa yang belum dibahas di paragraf terakhir itu? Yang belum terbahas adalah the description of flash flood. Karena kalau yang A tidak cocok, B, C juga demikian. Yang cocok, kalimat-kalimat yang cocok untuk melanjutkan paragraf tersebut adalah deskripsi tentang flash flood-nya. Selanjutnya kita menemukan teks yang membahas tentang cosplay. Cosplay itu adalah berdandan ala-ala tokoh kartun Jepang ya. Langsung aja kita ke pertanyaan. The text tell us about cosplay related to it. Kita harus menemukan topik di setiap paragrafnya. Paragraf 1 ada kata-kata, ada kalimat the word cosplay was coined in Japan. Nah, itu berarti asalnya ya kan? Asalnya bahasa Inggrisnya origin. Yang paragraf kedua itu the number of people cosplaying as a hobby has grown rapidly since blah blah the phenomenon has made great impact popular culture. Itu adalah pengaruhnya. Jadi paragraf kedua ngomongin impact. Yang paragraf ketiga ada kata-kata has many variation. Jadi jawaban yang tepat adalah origin, impact, lalu variation-nya. Nomor 21, cosplayer, orang-orang yang melakukan cosplay, sering menggunakan rambut palsu untuk meningkatkan kemiripan mereka terhadap karakternya. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah yang D. Wigs itu membantu si cosplayer itu menirukan karakternya. Yang nomor 22, dari teks tersebut si penulis itu berpikir bahwa ya di sini tadinya Ustazah salah memberikan kotak ini ya, kotak kuncinya ya. Itu salah, bukan B, namun yang benar adalah yang C. Ini kita ambil dari opininya penulis. Jika kalian menjawab B, itu adalah fakta. Fakta yang terjadi, bukan merupakan things atau pikiran dari si penulisnya, bukan pendapat dari penulisnya. Ada kata-kata things di situ, berarti opininya. Jawaban yang tepat adalah yang C, yang Ustazah beri tanda love di situ. Selanjutnya nomor 23 hingga 25 kalian disajikan lirik lagu ya, Beautiful Boy oleh Celine Dion. Kita analisis sedikit makna dari lagunya. Dari awal itu kan sudah disebutkan, oh my beautiful boy, oh anak laki-lakiku, tutuplah matamu, jangan takut, monsternya sudah pergi, dia sudah berlari, ibumu ada di sini. Sebelum kamu pergi tidur,
berdoalah di setiap hari, di setiap waktu, itu akan menjadi lebih baik di setiap harinya. Nah, itu tuh dari awal kita tuh sudah bisa menangkap makna bahwa lagu ini adalah ditujukan kepada anaknya. Si ibu itu mendidik, mengajari si anaknya. Bisa kita jawab nomor 23, lagu itu adalah tentang apa? Tentang arahan dari seorang ibu, bimbingan, didikan dari seorang ibu. Nomor 4, have no fear, the monster gone, he's on the run, and your mommy is here. Artinya, jangan takut, monster sudah pergi, dia berlari, dan ibumu di sini. Yang ditanyakan adalah dari kalimat tersebut kita bisa tahu perasaannya penulis itu bagaimana, perasaan ibunya itu bagaimana. Tentu saja, dia bisa mengatakan jangan takut, monster sudah pergi, ibumu di sini. Pasti ibunya itu dia harus merasa kuat dan juga berani. Terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari lagunya? Karena ini merupakan lagu tentang didikan dari seorang ibu ke anaknya, ya tentu saja seorang ibu bisa mengarahkan anaknya, mengarahkan kita di sepanjang hidup kita. Alright, that's it. Thank you for following me in this video. See you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Have a nice day.